Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji dan syukur kepada Allah atas nikmatnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan hidangan hikmah atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa semakin memperbaiki amal-amal hidup kita. Kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu menjadi umatnya yang setia belajar dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita ngebahas tentang apa yang kita cari. Ini tentang apa sih sebetulnya? Apa yang kita cari? Teman-teman nyari apa? Udah pasti. Gak usah dijawab ya, saya udah tahu jawabannya. Nyari ilmu dan jodoh. Ngebahas tentang apa yang kita cari, saya pengen mengangkat satu kisah tentang perang pertama dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi terbuka pemahaman kita tentang rahasia-rahasia di balik adegan sirah Nabi Muhammad SAW. Perang pertama teh dalam Islam perang apa? Perang Badar. Nah, kisah tentang perang Badar itu dikisahin sama Allah di surat apa? Suratul Badar. Surat Badar. Apa itu surat Badar? Nama lain dari surat Badar itu adalah Suratul Anfal. Surat Al-Anfal. Jadi nama lain dari surat Al-Anfal itu Suratul Badar, surat perang Badar. Karena memang hampir seluruh isi dari surat Al-Anfal itu ngisahin tentang adegan perang Badar. Saya pengen sharing dulu kisahnya. Nanti setelah itu kita coba ambil pelajaran dan apa hubungannya dengan tema apa yang kita cari. Coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Anfal surat 8. Saya akan bacakan dari ayat 5. Surat Al-Anfal surat ke-8 dimulai dari ayat 5. Saya akan baca dari ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan, kemudian teman-teman mengikuti ya. Surat Al-Anfal ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina
لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ini memang banyak mengisahkan tentang perang Badar. Tetapi kalau kita membaca ayat secara berurutan, itu Allah mengisahkan tentang perang Badar di surat Al-Anfal itu. Cek. Allah mengisahkan tentang perang Badar di dalam surat Al-Anfal itu enggak berurutan. Jadi ayat pertama justru adegan terakhir dari perang Badar. Karena memang Al-Quran itu bukan buku cerita. Jadi dia tidak fokus dengan alur, tapi dia fokus dengan nasihat dan pelajaran. Sehingga alurnya acak. Jadi kalau kita pengen faham surat Al-Anfal, caranya gampang, baca dulu kisah adegan perang Badar. Setelah udah paham perang Badar, baru baca Al-Anfal. Itu insya Allah akan beda banget tuh hasilnya. Ini salah satu tips buat teman-teman yang pengen serius belajar Al-Quran. Ternyata hampir, walaupun tidak semuanya ya, sebagian besar dari ayat Al-Quran itu kan ada asbabun nuzul ya. Apa itu asbabun nuzul? Cerita di balik turunnya ayat. Memang bukan, terjemahannya itu bukan sebab-sebab turun ayat, cerita di balik turunnya ayat. Nah, kalau kita pengen paham Al-Quran, cara paling gampang itu baca dulu ceritanya, baca dulu sirahnya, baca dulu sejarahnya, ulang-ulang fahami, kalau perlu yang detail gitu. Setelah itu baru baca Al-Quran yang berkaitan dengan sirah itu. Insya Allah akan lebih berkesan. Seolah-olah kalau kita baca Al-Quran setelah baca sirah, itu Al-Quran turunnya kita pas lagi hadir, seolah-olah gitu. Kayak kita baca buku novel atau nonton film yang kita banget. Pernah nggak nonton film yang kita banget? Diputusin. Wah, ini film kayak gua banget nih. Tahu film tenggelamnya kapal Van der Wijk? Yang dia banget siapa?
Masa saya doang? Nah itu kan kalau kita nonton film yang kita banget tuh kan lebih berasa ya, daripada film yang kayaknya kayak Star Wars misalnya yang kita nggak banget lah, lihat bintang juga nggak pernah, soalnya udah terlalu terang di kotanya. Gimana dia mau cerita tentang perang bintang segala macam. Tapi kalau nonton film yang baper-baperan kan itu lebih kita banget tuh, lebih kalian banget. Saya mah enggak. Kayak nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau nontonnya misalnya ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, apalagi Siti Nurbaya. Ada nggak Siti Nurbaya yang teman-teman banget? Udah nggak ada sekarang ya? Atau si Midun? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu berarti masih muda. Kalau yang tahu berarti generasinya sama dengan saya. Sengsara membawa nikmat. Jadi kalau kita nonton film yang kita banget atau dengerin lagu yang kita banget tuh, kau hancurkan hatiku, wah itu gua banget tuh misalnya, itu kan lebih berkesan tuh daripada kita dengerin lagu yang nggak kita banget. Gitu juga kalau kita membaca Al-Quran yang kita tahu sejarahnya, yang kita tahu adegannya, itu lebih bisa dihayati daripada kita baca Al-Quran hanya tahu terjemah. Nah gitu juga kalau kita pengen menghafal atau memahami surat Al-Anfal, saran saya mah baca dulu sirah perang Badar, baru setelah itu baca Al-Anfal. Pasti beda hasilnya. Dan kalau baca sirah perang Badar itu kalau bisa yang agak tebal, referensial, jangan buku cuma cuplikan doang. Jadi buku referensial dari A sampai Z skenario dari perang Badar, setelah difahami coba deh baca Al-Anfal, itu akan oh iya gitu hasilnya. Tapi kalau langsung baca Al-Anfal, ini apaan sih? Ini maksudnya apa sih? Gitu. Soalnya kita langsung kepada kesimpulan-kesimpulan, nggak tahu alurnya. Nah, sekarang saya pengen sharing dulu adegan kecil dari perang Badar, bahwa perang Badar ini kan terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah terjadi perang Badar. Niat pertama sebelum terjadi perang Badar itu, Nabi pengen mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi Abu Sufyan dulu ketika orang-orang Islam hijrah ke Madinah, merampas banyak sekali aset-aset kaum muslimin yang berhijrah. Ada ternak, ada pasar, yaitu barang dagangan segala macam, termasuk kebun-kebun. Itu dirampas aset-aset kaum muslimin oleh Abu Sufyan. Lalu ketika kaum muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, aset ini dikumpulin terus dijual ke Syam. Di mana Syam kalau sekarang? Suriah. Dijual ke Syam. Nah, ketika Abu Sufyan dengan karavan dagangnya pulang dari Syam, itu ngelewatin jalur yang dekat dengan kota Madinah. Lalu muncullah inisiatif dan diawali dengan ilham dari Allah, bahwa Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat muhajirin, siapa yang ingin mengambil balik haknya yang dirampas oleh Abu Sufyan? Kan senang tuh, pengen ngambil balik haknya. Sekarang Abu Sufyan akan melintasi jalur dekat kota Madinah, yuk kita cegat yuk gitu. Dan Allah membolehkan hal itu karena ini adalah haknya kaum muslimin yang dirampas. Disebut dengan istilah Al-Anfal, harta rampasan perang. Yuk kita cegat, kata Rasulullah. Akhirnya kaum muslimin dari golongan muhajirin semuanya udah semangat nih. Ya udah kita cegat. Sampainya kapan? Udah pakai mata-mata segala macam, siap-siap mau berangkat mencegat karavan dagang. Yang jumlahnya mungkin ada ribuan ekor onta, kemudian juga ada banyak hasil dagangan-dagangan yang sudah berubah, ada jadi kain sutra segala macam, pokoknya berlimpah aja dengan harta. Dan yang namanya karavan dagang itu pengawalnya nggak terlalu banyak, nggak seperti pasukan prajurit. Paling-paling pengawalnya misalnya 20 orang, 30 orang yang bersenjata, sisanya para pedagang. Jadi bayangan kaum muslimin waktu itu ini bakalan mudah nih, cuma mencegat karavan dagang, udah mudah, hasilnya besar. Berangkatlah kaum muslimin dari Madinah mencegat jalur lewatnya Abu Sufyan. Ternyata rencana kaum muslimin untuk mencegat itu ketahuan sama orang Mekah. Mereka juga punya mata-mata.
Sehingga akhirnya orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal mengumpulkan pasukan militer yang berkuda dengan jumlah 1.000 orang, mau mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan supaya tidak berhasil dicegat, dikawal nih. Sehingga Abu Jahal berangkat dengan pasukannya dari Mekah menuju ke titik pencegatan. Nah, ketika Abu Jahal membawa pasukan untuk mengawal karavan dagang Abu Sufyan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada kaum muslimin. Sekarang udah ada 2 target nih. Target pertama, karavan dagang Abu Sufyan. Hartanya banyak, pengawalnya sedikit. Kayaknya lebih gampang nih. Target kedua, Abu Jahal. Itu seluruhnya pasukan militer, prajurit, senjata lengkap, berkuda, jumlahnya lebih banyak, 1.000 orang. Mana yang kalian inginkan, kata Allah. Mulailah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Yang tadi udah semangat-semangat tuh pengen mencegat karavan dagang ya. Tiba-tiba Nabi kumpulin, wahai sahabat-sahabatku, ini ada sedikit perubahan nih. Ada apa ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala memberi kita pilihan. Kira-kira menurut kalian ini mau yang mana nih? Sekarang ternyata Abu Jahal juga ngirim pasukan. Kita mending nyegat Abu Sufyan atau nyegat Abu Jahal? Kalau nyegat Abu Sufyan kalian tahu kondisinya, kalau Abu Jahal juga kalian tahu kondisinya. Sok mangga, kalian pilih yang mana? Sok mangga teh bahasa Arab apa? Tafadol. Tafadol Indomie. Itu doang yang tahu. Udah aja, mangga mau dipilih yang mana nih antara Abu Sufyan sama Abu Jahal. Ternyata para sahabat hampir seluruhnya memilih Abu Sufyan karena logikanya ini lebih mudah, lebih menguntungkan. Ditambah lagi, bukankah ini alasan pertama kita tadi mau berangkat? Udah ya Rasulullah, kalau bahasa kita mah gak usah labil lah, udah gitu aja, istiqomah gitu ya. Jangan labil, jangan galau lagi. Udah aja, gimana niat awal kita mau mencegat Abu Sufyan, udah aja bismillah ya Rasulullah. Itu bahasa sahabat. Lalu setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, menurutmu yang mana nih? Ternyata Allah lebih berkenan Abu Jahal daripada Abu Sufyan. Sehingga dengan berat hati Nabi mengatakan, wahai sahabat, ternyata Allah memilihkan untuk kita Abu Jahal, pasukan, bukan karavan dagang. Mulailah para sahabat ada agak-agak sedikit kecewa tuh. Wah, tahu gini, gitu ya. Jadi ibarat kita tadinya udah dikasih angin surga nih, kita ta'arufan aja dulu segala macam gitu ya. Udah dikasih nih angin-angin surga, atau dia ngasih janji-janji palsu gitu kan ya. Jadi kayak misalnya, udah nanti kalau udah kerja, kata calon mertua teh, padahal itu cara nolak yang halus. Udah, kamu kerja apa sekarang? Lagi nyari kerja Pak. Oh ya udah, nyari aja dulu, nanti kalau udah dapat kerja datang lagi. Oh gitu Pak, alhamdulillah, insya Allah siap Pak. 1 minggu datang dia, wah saking semangatnya seminggu dapat kerjaan. Apa kerjaannya? Misalnya pas datang, kerjanya apa? Alhamdulillah Pak, saya sudah keterima di sebuah toko. Jadi misalnya penjual di pasar baru misalnya ya, atau di mana jualan. Oh gitu, ditolak lagi, dikasih dengan angin surga yang lain. Oh ya udah, tabung aja dulu biar untuk lumayan, untuk mahar 10 juta. Oh siap Pak, 10 juta berarti sekitar kurang lebih 10 bulan lah ya, sebulan 1 juta. Nabung tuh. Setelah 10 bulan pas datang lagi, Pak gimana, saya udah ada nih 10 juta. Maaf dek, dia mah udah dilamar orang. Itu kan berat banget ya. Itu lebih baik gitu. Hidup berakhir aja. Bayangin kecewanya sahabat kurang lebih kayak gitu tuh, karena mereka berharap dapat modal kerja, mereka berharap dengan mudah mendapatkan lagi hak mereka yang dirampas oleh Abu Sufyan. Tiba-tiba rencananya berubah. Yang tadinya pengen ke sana sekarang belok jadi pengen ke sana. Ngapain juga kita capek-capek melawan pasukan militer, jumlahnya lebih besar, senjatanya lebih lengkap, dan prajuritnya lebih terlatih. Kita jumlahnya lebih kecil, senjatanya pas-pasan, dan bukan militer, sebagian kecil doang yang prajurit.